Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Cerita, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Brigadir Anissa tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah drastis dalam hitungan hari. Sebagai seorang polwan yang bertugas mengawal seorang napi kelas kakap, ia sudah terbiasa menghadapi risiko. Namun, perjalanan kali ini sungguh di luar dugaannya. Pesawat yang ditumpanginya bersama napi, bernama Dika, mengalami kecelakaan di tengah lautan. Saat tersadar, Anissa mendapati dirinya terdampar di sebuah pulau terpencil, bersama satu-satunya orang yang selamat selain dirinya, Dika, seorang buronan yang baru saja berhasil ditangkap kembali. Tanpa makanan, tanpa sinyal, dan hanya berdua, mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup. Anissa tetap waspada. Sebagai seorang polisi, ia tahu Dika bukan orang biasa. Ia cerdas, manipulatif, dan memiliki rekam jejak kriminal yang panjang. Namun, dalam situasi seperti ini, mereka terpaksa bekerja sama. Hari demi hari berlalu, mereka mulai membangun tempat berlindung, berburu makanan, dan saling menjaga dari ancaman alam liar. Perlahan, sisi lain, Dika mulai terlihat. Ia bukan sekadar kriminal, melainkan juga pria yang tangguh dan memiliki banyak keterampilan bertahan hidup. Bertahan hidup dalam keterasingan membuat hubungan mereka menjadi rumit. Dika sering membantu Anissa dalam hal-hal yang tak pernah ia bayangkan, seperti membuat api, menangkap ikan, bahkan menyelamatkannya dari serangan hewan buas. Dalam keterbatasan, mereka mulai berbicara lebih dalam. Anissa mengetahui bahwa Dika bukan sepenuhnya penjahat seperti yang digambarkan. Ia terlibat dalam dunia kriminal bukan karena keinginan sendiri, melainkan karena keadaan. Malam-malam panjang di bawah bintang membuat tembok di antara mereka perlahan runtuh. Hingga akhirnya, dalam satu malam yang penuh ketegangan, setelah mereka nyaris mati akibat badai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah hubungan terjalin bulan demi bulan berlalu. Anissa mulai merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Kelelahan, mual, dan tanda-tanda lain yang tak bisa ia abaikan. Ia hamil. Dika terkejut, namun ia berjanji akan melindungi Anissa dan bayinya. Sementara itu, harapan untuk diselamatkan masih samar. Hingga suatu hari, sebuah kapal nelayan melintas di sekitar pulau. Anissa dan Dika akhirnya ditemukan dan dibawa kembali ke peradaban. Namun, kenyataan pahit menanti mereka. Anissa harus menghadapi hukum karena telah melanggar kode etik sebagai polisi. Dika, di sisi lain, kembali dijebloskan ke penjara dengan hukuman yang lebih berat. 2 tahun kemudian, Anissa datang mengunjungi Dika di penjara. Di pelukannya, seorang bocah kecil yang sangat mirip dengan sang ayah. "Aku akan menunggumu," ucap Anissa, matanya penuh tekad. Dika tersenyum, menatap putranya dengan bangga. Meskipun takdir memisahkan mereka untuk sementara, mereka tahu kisah ini belum berakhir. 2 tahun berlalu sejak Anissa dan Dika dipisahkan oleh keadaan. Hidup mereka berubah drastis. Anissa yang dulu dikenal sebagai polwan yang disiplin, kini harus menjalani kehidupan sebagai seorang ibu tunggal. Sementara Dika kembali mendekam di balik jeruji besi. Namun ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan: harapan untuk bertemu anaknya. Setelah kembali ke kota, Anissa harus menghadapi banyak konsekuensi. Reputasinya di kepolisian tercoreng, meskipun beberapa rekan dekatnya memahami situasinya. Ia akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dan beralih profesi sebagai instruktur bela diri untuk bertahan hidup. Anaknya, Raka, tumbuh menjadi bocah yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Anissa sering melihat Dika dalam diri Raka.
matanya yang tajam, senyumannya yang licik, dan caranya mempelajari sesuatu dengan cepat. Meskipun berusaha sekuat tenaga untuk melupakan masa lalu, setiap kali ia melihat putranya, ingatannya tentang Dika selalu kembali. Suatu malam, Anissa menerima sebuah amplop misterius di bawah pintu apartemennya. Isinya adalah secarik kertas bertuliskan, "Jika kau ingin melihatnya bebas, datanglah ke gudang tua di pelabuhan tengah malam." Anissa langsung waspada. Ia tahu Dika memiliki banyak musuh. Bisa saja ini jebakan. Namun, rasa penasarannya lebih kuat. Ia pun meninggalkan Raka bersama sahabatnya dan pergi ke lokasi yang disebutkan. Di dalam gudang yang remang-remang, ia bertemu dengan seseorang yang tak pernah ia sangka. Reno, mantan rekan polisinya. "Kau ingin Dika bebas, kan?" tanya Reno dengan nada serius. Anissa menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" "Aku punya bukti kalau Dika tidak bersalah, tapi aku butuh bantuanmu." Reno menjelaskan bahwa Dika sebenarnya hanyalah kambing hitam dalam kasus kriminal besar yang melibatkan pejabat korup dan sindikat kejahatan. Bukti yang bisa membersihkan namanya selama ini disembunyikan oleh orang-orang yang ingin Dika tetap di penjara. "Kalau kita berhasil mendapatkan bukti ini, Dika bisa bebas," ucap Reno. Anissa tidak berpikir dua kali. Ia tahu bahwa Dika bukan pria suci, tapi ia juga bukan penjahat seperti yang banyak orang kira. Tanpa ragu, ia menyetujui rencana Reno. Mereka menyusun rencana untuk menyusup ke kantor seorang pengusaha kaya yang terlibat dalam kasus tersebut. Bukti yang mereka cari ada di dalam brankas pribadinya. Malam itu, Anissa menyelinap masuk ke dalam gedung bersama Reno. Dengan keahliannya sebagai mantan polwan, ia berhasil menghindari kamera pengawas dan masuk ke dalam ruangan target. Namun, saat Reno mencoba membuka brankas, alarm tiba-tiba berbunyi. "Tunggu, ini jebakan!" seru Anissa. Terlambat. Beberapa pria bersenjata muncul dan mengepung mereka. Anissa melawan dengan cekatan. Dengan keahliannya dalam bela diri, ia berhasil melumpuhkan beberapa lawan. Reno, yang juga seorang polisi handal, menembak lampu di langit-langit, membuat ruangan gelap gulita. Dalam kekacauan itu, mereka berhasil kabur dengan membawa bukti yang mereka cari. Sebuah USB yang berisi rekaman transaksi ilegal antara pejabat tinggi dan mafia yang menjebak Dika. Dengan bukti tersebut, Anissa dan Reno langsung menghubungi pengacara terbaik untuk membuka kembali kasus Dika. Proses hukum berjalan panjang, namun akhirnya, setelah beberapa bulan, hakim memutuskan bahwa Dika tidak bersalah. Saat hari pembebasan Dika tiba, Anissa berdiri di luar gerbang penjara bersama Raka. Dika melangkah keluar dengan wajah yang lebih kurus, namun matanya tetap penuh determinasi. Saat melihat putranya yang belum pernah ia sentuh sejak lahir, air matanya hampir jatuh. Raka menatap pria asing di depannya dengan rasa penasaran. "Siapa dia, Bu?" Anissa tersenyum. "Ini ayahmu." Dika berlutut, membuka tangannya. Dan Raka tanpa ragu berlari memeluknya. Masa lalu mereka penuh luka, namun kini mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk membangun hidup yang baru. Setelah Dika bebas, hidup Anissa, Dika, dan Raka seharusnya bisa berjalan normal. Namun, kenyataan tak semudah itu. Dunia luar tak begitu saja menerima mereka dengan tangan terbuka. Dika, meskipun telah dibuktikan tidak bersalah, tetap dicap sebagai mantan napi. Mencari pekerjaan terasa mustahil. Tak ada yang mau mempekerjakan seseorang dengan catatan kriminal, meskipun ia sudah dibebaskan dengan bukti yang jelas. Di sisi lain, Anissa juga masih mendapat tatapan sinis dari beberapa mantan rekan polisinya. Ia dianggap telah melanggar kode etik dengan hubungannya bersama Dika. Dunia seakan ingin memaksa mereka untuk tetap terpuruk. Namun, bagi mereka, menyerah bukan pilihan. Suatu malam, Dika sedang berjalan pulang dari sebuah bengkel
tempat ia bekerja serabutan. Saat melewati gang sempit, tiba-tiba 2 orang pria berjaket gelap menghadangnya. Lo pikir udah bebas gitu aja? Salah satu dari mereka berbisik mengancam. Dika mengenali mereka. Mereka adalah orang-orang yang dulu bekerja untuk mafia yang menjebaknya. Kalian masih mengincar gua? Dika mengepalkan tangan. Seseorang nggak suka lo keluar dari penjara, dan lo tahu siapa. Pria itu menyeringai. Kami di sini buat kasih peringatan. Tanpa peringatan, salah satu dari mereka mengayunkan pisau ke arah Dika. Dika, dengan refleks cepat, menangkis serangan itu. Ia mendorong lawannya ke dinding dan meninju wajahnya. Namun, pria kedua langsung menusukkan pisaunya ke arah perut Dika. Dika berhasil menghindar, tetapi pisaunya menggores bahunya. Meski terluka, ia bertarung mati-matian dan akhirnya berhasil melumpuhkan kedua pria itu. Mereka kabur sambil berteriak. Lo pikir lo bisa hidup tenang? Ini belum selesai. Dika tersadar. Meskipun ia sudah bebas, masa lalunya belum benar-benar melepaskannya. Dika pulang dengan bahu terluka. Saat Anissa melihatnya, ia langsung panik. Apa yang terjadi? Serunya. Mengambil kotak P3K. Dika menghela napas. Mereka masih mengincar gua, dan mereka nggak akan berhenti. Anissa diam. Ia tahu satu hal. Mereka tak bisa terus tinggal di kota ini. Kita harus pergi, ujar Anissa akhirnya. Jauh dari sini. Tapi kemana? Dika bertanya. Anissa menatapnya dengan serius. Ke tempat yang mereka nggak bisa jangkau. Beberapa hari kemudian, Anissa, Dika, dan Raka berdiri di tepi dermaga. Mereka telah mengumpulkan cukup uang untuk menyewa perahu kecil. Dika menatap lautan dengan tatapan penuh nostalgia. Kamu serius mau ke sana lagi? Anissa tersenyum kecil. Ironis, ya. Tempat yang dulu kita benci, sekarang malah jadi satu-satunya tempat yang bisa kita panggil rumah. Dika menggenggam tangan Anissa, sementara Raka berlari kecil di sekitar mereka, tak sadar bahwa hidupnya akan berubah lagi. Saat perahu mulai menjauh dari daratan, Anissa dan Dika sadar satu hal. Kisah mereka belum selesai. Justru, ini baru permulaan dari petualangan baru. Lautan terbentang luas di depan mereka. Anissa, Dika, dan Raka duduk di perahu kecil yang melaju menuju pulau yang pernah menjadi tempat mereka bertahan hidup 2 tahun lalu. Ombak tenang, tetapi hati mereka penuh dengan ketidakpastian. Kita benar-benar kembali ke sana, tanya Dika, menatap pulau yang mulai terlihat di kejauhan. Anissa mengangguk. Di sana kita pernah bertahan hidup, dan kali ini kita akan menjadikannya rumah. Saat mereka tiba di pulau itu, perasaan campur aduk memenuhi dada Anissa. Tempat ini pernah menjadi neraka, tetapi juga tempat di mana segalanya dimulai. Dika langsung bergerak, mencari kayu dan bahan untuk membangun tempat berlindung. Raka, meskipun masih kecil, ikut membantu dengan semangat. Sementara itu, Anissa mengawasi sekeliling, memastikan bahwa tempat ini masih aman. Namun, sesuatu terasa berbeda. Hutan ini tak lagi sunyi seperti dulu. Ada jejak kaki di tanah, bekas api unggun yang masih tersisa abu, dan yang paling mengejutkan, sebuah gubuk kayu yang tampaknya baru dibangun. Ini bukan jejak kita, bisik Anissa, matanya menyipit penuh waspada. Dika berjalan mendekat, tangannya sudah siap meraih pisau kecil yang ia bawa. Ada orang lain di pulau ini. Malam itu, mereka memilih untuk beristirahat tanpa menyalakan api. Anissa tak bisa tidur nyenyak, begitu pula Dika. Mereka tahu ada seseorang di pulau ini, dan mereka harus siap menghadapi siapapun itu. Saat fajar menyingsing, mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Jejak kaki itu mengarah ke bagian dalam hutan, dan setelah mengikuti jalurnya, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Seorang pria tua berdiri di depan gubuk kayu
yang lebih besar dari yang mereka lihat sebelumnya. Rambutnya panjang, janggutnya lebat, dan pakaiannya lusuh. Matanya tajam, tetapi tidak menunjukkan ancaman. Akhirnya, aku tak sendirian lagi. Gumam pria itu, suaranya serak. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Rudi, seorang mantan pelaut yang terdampar di pulau ini lebih dari 10 tahun lalu. Ia bertahan hidup sendirian, membangun tempat tinggal, dan bahkan menemukan sumber makanan yang lebih baik di pulau ini. Aku sudah lama berpikir, mungkin aku akan mati di sini sendirian. Tapi sekarang, mungkin aku punya alasan untuk terus hidup, katanya sambil tersenyum. Anissa dan Dika saling berpandangan. Mereka tak menyangka akan menemukan seseorang di sini. Pak Rudi pun memperingatkan mereka, pulau ini bukan tempat yang sepi lagi. Aku pernah melihat kapal-kapal kecil berlabuh di sisi lain pulau. Aku yakin mereka bukan nelayan biasa. Jantung Anissa berdegup kencang. Jika yang dikatakan Pak Rudi benar, berarti mereka dalam bahaya. Beberapa hari berlalu, dan kehidupan di pulau ini mulai terasa lebih baik. Pak Rudi mengajarkan mereka cara membuat jebakan untuk menangkap hewan, serta cara menemukan mata air tersembunyi. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, suara gemuruh mesin kapal terdengar di kejauhan. Anissa dan Dika segera bergerak ke tepi pantai, bersembunyi di balik pepohonan. Di bawah sinar bulan, mereka melihatnya. Kapal besar dengan beberapa pria bersenjata turun ke pantai. Itu mereka, bisik Dika. Orang-orang yang menyerangku di kota. Anissa mengepalkan tangan. Mereka datang untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai. Mereka tak punya pilihan selain bertahan. Pulau ini adalah satu-satunya tempat yang mereka miliki sekarang. Anissa menatap Dika. Kali ini kita tidak akan lari. Dika mengangguk. Kalau mereka pikir kita akan jadi mangsa muda, mereka salah besar. Pak Rudi ikut bergabung. Aku mungkin sudah tua, tapi aku masih bisa bertarung. Dengan sumber daya terbatas dan nyawa yang dipertaruhkan, mereka bersiap untuk pertempuran yang akan menentukan apakah mereka bisa tetap hidup atau menjadi korban di pulau yang seharusnya menjadi tempat perlindungan mereka.